Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 5 yang Bapak banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita angkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita walaupun kita belajar di rumah. Doa bisa dipimpin oleh orang tua ataupun anggota keluarga yang ada di rumah. Dengan membaca Al-Fatihah, berdoa dimulai. Jika sudah berdoa, kita siapkan buku paket tema 1. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Dibuka halaman 104 dan 105. Oke. Sebelum kita bahas, saya ingin meminta maaf. Mungkin hari ini tidak ada Zoom meeting. Biasa kita di hari Senin, tapi kita akan melakukan Zoom meeting insya Allah besok di hari Selasa. Karena hari ini saya ada rapat. Oke, lanjut. Kita buka halaman 104. Di situ ada Pak Tani. Kalian bisa baca sendiri apa itu bacaan yang ada di gambar tersebut. Kemudian kalian amati halaman 104 yang bawah tentang otot kemarin sudah saya jelaskan, itu adalah salah satu bagian dari anggota tubuh yang ada di tulang. Jadi otot ini fungsinya itu menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan fungsi otot juga, tapi di sini ada tambahan, yaitu otot itu menggerakkan jantung dan juga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kalian tahu nutrisi itu adalah yang kita makan, oksigen yang kita hirup selama kita masih bisa bernafas, yaitu yang paling banyak ada di bawah pohon, itu oksigennya sangat banyak. Ataupun kita berbicara, ini ada gerakan dari bantuan otot. Yang di bawahnya macam-macam otot manusia. Ada otot polos, kalian bisa lihat sendiri, contohnya seperti yang ada di bagian tubuh dalam kita. Ada hati, ada lambung, usus besar atau usus halus. Di situ ada ototnya. Walaupun mungkin kalian tidak bisa terlihat terlalu jelas, tapi di situ ada gambarannya yang bawahnya. Itu ototnya yang ada di dalam bagian tersebut. Otot polos bekerja tanpa kesadaran kita, jadi dia bisa bekerja walaupun kita nggak bisa gerakan. Dia bekerja otomatis atau bekerja secara sendiri oleh sistem saraf atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai inti sel. Jadi seperti kurang lebih kayak ubi ya, ubi atau singkong bentuknya, tapi kecil, tapi kita tidak juga bisa melihatnya. Waktunya, ciri-cirinya itu antara 3 sampai 180 detik. Terletak di organ dalam, ada di bagian dalam, di bagian usus dan hati ataupun di lambung. Kalian bisa baca sendiri, tidak beda jauh dengan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik yang menempel pada rangka tubuh manusia, yang kemarin saya jelaskan, yang ada di bagian tangan, kaki, itu otot lurik. Ataupun betis, nah itu paling gampang, itu namanya otot lurik. Bentuknya, ciri-cirinya itu silindris dengan garis gelap terang. Ada di halaman 106, kalian bisa lihat sendiri. Melekat pada rangka atau pada tulang, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi kita memerintahkan otot itu diperintahkan oleh di bagian kepala, yaitu di otak. Jadi otak bisa memerintahkan otot untuk bergerak ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bekerja cepat dan mudah lelah, ya seperti mengangkat beban. Kalian terlalu sering mengangkat beban akan menimbulkan rasa lelah ataupun rasa capek.
lalu bentuknya panjang, ada di bawahnya tuh yang gambar tangan, bentuknya panjang ya, karena silindris. Kalau saya lihat seperti bambu kurang lebih. Lalu mempunyai pigmen atau mioglobin. Nah, nanti ini akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang, atau mungkin besok pas dari saat Zoom, apa itu pigmen mioglobin. Kalaupun misalnya kalian ingin mencari tahu sendiri, silakan, ada di Google. Selanjutnya, inti sel yang berada di tepi. Ya, ototnya ada di pinggir seperti di sini. Nih, kalau kita seperti ini, yang menonjol ini adalah otot, bukan daging, tapi otot. Oke. Terakhir ada otot jantung. Otot berarti letaknya di mana? Di jantung. Jantung sama hati atau lambung beda bentuknya atau beda tempatnya ya. Jantung di bagian dada, sementara yang tadi otot polos ada di bagian perut. Tolong dibedakan ya. Otot jantung bekerja secara terus-menerus ya, karena kalau dia tidak bekerja pasti kita akan mengalami yang namanya kematian atau meninggal, karena tidak ada gerakan atau tidak ada denyut jantung sehingga kita bisa bernafas ataupun kita bisa hidup. Ciri-cirinya kalian bisa lihat, otot jantung berbentuk silindris ya, hampir sama dengan otot lurik, tapi bedanya kalau kita lihat di sini agak ada sedikit celah. Kalau otot lurik tidak ada celah, tapi kalau otot jantung ada sedikit celah ya. Memiliki percabangan ya. Yang tadi saya bilang celah berarti ada cabangnya. Otot jantung terletak pada jantung. Oke. Memiliki satu inti sel berada di tengah. Mungkin saya tidak bisa menggambarkan secara detail, tapi kurang lebih di jantung itu, kalau kalian lihat di Google atau di link itu ada semacam kayak gambar tersebut, itu namanya ototnya. Bekerja tanpa kesadaran manusia, seperti otot polos. Tanpa kita sadari mereka bekerja sendiri. Tanpa kita gerakan mereka sudah bekerja sendiri atau sudah melakukannya sendiri. Yang terakhir, bekerja terus-menerus, tidak membutuhkan istirahat ya. Berbeda dengan otot lurik, otot jantung ini walaupun mereka bekerja terus-menerus, bergerak setiap saat, tapi itu tidak akan mengalami yang namanya kecapean atau lelah. Oke. Di halaman 107 kalian bisa lihat, kalian bisa kerjakan atau pasangkan mana yang namanya otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nanti kalian tarik garis atau kalian pasangkan. Itu tugas pertama kalian. Yang kedua, di halaman 108 kalian buka. Ini ayo membaca. Kalian baca dengan baik dan seksama otot manusia sampai halaman 109. Kalian baca sendiri ya. Setelah selesai, kalian isi paragraf atau ide pokok yang ada di dalam kotak tersebut. Kalian isi sesuai ide pokok paragraf 1, 2, 3, dan 4 ataupun 5, 6. Karena paragraf 1 sudah diisi, sudah ada contohnya, kalian langsung isi paragraf kedua. Ingat, ide pokok itu adalah yang paling depan dalam paragraf. Oke, kalian isi halaman 109. Selanjutnya di halaman 113 sampai 114 kalian baca kembali tentang masalah otot atau gerak, macam-macam gerak otot kalian baca. Setelah selesai, terakhir kalian di halaman 116 kalian baca dengan baik dan kalian cukup baca saja deh, tidak perlu ada tambahan. Mungkin itu saja tugasnya pada hari ini, jangan lupa dikerjakan. Satu lagi, saya ingin memberikan informasi kepada orang tua ataupun kepada anak-anak kelas 5. Nanti akan ada pengumuman simulasi ANBK atau Asesmen Nasional Berstandar
berbasis komputer yang akan dilakukan untuk kelas 5. Untuk jadwalnya akan segera menyusul, dan saya minta untuk orang tua ataupun anggota keluarga di rumah tolong sampaikan kepada anak-anak untuk belajar lebih giat, terutama untuk masalah pembelajaran IPA, bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Tolong untuk dipelajari karena nanti kelas 5 akan melakukan simulasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Agustus atau bulan September. Tolong disiapkan dan dijaga kesehatannya, jangan sampai sakit, dan nanti akan ada informasi lebih lanjut, entah itu besok atau mungkin hari ini. Kita lihat nanti saja kondisinya gimana. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya pada hari ini.